Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal hakikat metodologi pengembangan masyarakat. Yang pertama, terkait konsep pengembangan masyarakat. Dalam hal ini terdiri dari dua konsep, yakni pengembangan dan masyarakat. Secara singkatnya, pengembangan atau pembangunan itu merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor, yakni sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sedangkan masyarakat, konsep masyarakat ini dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, ya, sebuah wilayah geografi yang sama dengan geografi yang sama. Sebagai contoh, itu sebuah rukun tetangga, perumahan, daerah perkotaan maupun pedesaan. Kemudian masyarakat diartikan sebagai kepentingan bersama, yakni terdapat kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas, atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu, seperti halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, atau cacat disabilitas, ya, atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Selanjutnya, ada ruang lingkup metode pengembangan masyarakat. Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat itu biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan, yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Misalnya, pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka, atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat. Contoh, pelayanan sosial kemasyarakatan. Nah, ini sebagai contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh dari pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan negara. Misalnya, sektor masyarakat sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal, dan bersifat bottom up. Sedangkan lawannya, yakni sektor publik, nah ini kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif besar dan lebih birokratis. Ruang lingkup metode pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pengembangan masyarakat juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan yang bernuansa pemberdayaan. Nah, ini memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Maka, pengembangan masyarakat ini dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya. Ada pendapat ini dari Telvetris, pengembangan masyarakat adalah the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions. Secara khusus, pengembangan masyarakat ini berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak beruntung atau yang tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, berdasarkan gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan. Selanjutnya, fokus dan bentuk implementasi pengembangan masyarakat. Di
Jadi pengembangan masyarakat ini memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seringkali hal ini diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang mau bertanggung jawab. Selanjutnya, perspektif pengembangan masyarakat. Perspektif berdasarkan profesional. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan inisiatif masyarakat termasuk kemandirian dan juga bertujuan memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada. Perspektif dilihat dari radikal, sisi radikal ini untuk meningkatkan inisiatif masyarakat, memperbaiki pemberian pelayanan sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. Selanjutnya bertujuan mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif. Selanjutnya, model pembangunan masyarakat berdasarkan perspektifnya. Perspektif profesional, ini modelnya perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, kemudian pembangunan masyarakat. Berdasarkan perspektif radikal, itu modelnya aksi masyarakat berdasarkan kelas, kemudian berdasarkan gender, kemudian juga berdasarkan ras atau warna kulit. Kemudian model pengembangan masyarakat berdasarkan perspektifnya, dilihat dari perawatan masyarakat ya. Ini ada semacam kegiatan volunteer yang itu biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan. Terus berdasarkan perspektif pengorganisasian masyarakat. Nah, ini memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian perspektif pembangunan masyarakat ini memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan juga kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, model pengembangan berdasarkan perspektif aksi masyarakat yang berdasarkan kelas. Nah, ini bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung, dan konfrontasi. Kemudian berdasarkan gender, ini bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis patriarkal, kemudian antara laki-laki dan perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak. Berdasarkan ras atau warna kulit, ini merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan, kesetaraan, kesempatan, dan untuk menghilangkan diskriminasi rasial. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.